Kasusnya gimana? Contoh ya, ada lab, oke ya, yang sudah kayaknya sudah ada ini, oke ya. Ada lab A, lab B, lab C, dan lab D. Ya. Jadi lab A, lab B, dan lab C ini langsung ke arah host. Jadi host ya, host itu artinya adalah jumlah perangkat yang terkoneksi. Misalnya ada lab A itu dia cuma 8 host. Lab B ini adalah 7 host. Ya. Lab C di sini adalah misalnya adalah 6 host dan lab D di sini adalah 7 host. Nah, disebutannya adalah host. Apa itu host, Pak? Host itu ingat ya, host itu adalah jumlah ya, jumlah IP ya, jumlah IP atau perangkat aja adalah perangkat aktif pada manusia, boleh ya, pada manusia. Jadi bukan jumlah manusia. Host itu bukan jumlah manusia, tapi jumlah perangkat aktif pada manusia. Jadi satu orang itu bisa bawa 3 perangkat. Misalnya dia 2 handphone, 1 laptop, bisa. Maka dia berarti jumlahnya 3 ya. Oke, bisa dimengerti ya untuk host ya. Nah, untuk host, kita sudah tahu bahwa ini adalah host ya. 8 host, lab B, lab C, lab D. Nah, sekarang akan menghitung. Untuk VLSM itu pasti sama. Pertanyaan VLSM itu pasti sejenis. Pertanyaannya yaitu adalah berapa IP networknya, ya, berapa IP broadcastnya, IP usable-nya, usable host, kemudian berapa IP broadcast. Pertanyaan ini langsung sepaket ya, dan ini pertanyaannya nggak bisa dipisahkan. Ya. Jadi kita nggak bisa misalnya, saya cuma cari broadcast saja, nggak bisa. Karena mereka ini satu paket, ya, mereka ini satu paket. Eh, Kemudian harus dikerjakan semuanya ya. Nah, untuk menjawab ini ya, untuk menjawab ini menggunakan VLSM, nah, kita harus mengetahui namanya tekniknya ya. Tekniknya pertama tentukan host paling besar ya. Nomor satu, tentukan hostnya yang paling besar. Nah, pertanyaan Bapak, lab A, lab B, lab C sama lab D yang paling besar hostnya adalah apa? Lab Ah, apa? Oke ya. Nah, maka ini kita bisa tulis ya. Nah, maka kita tulis di sini karena lab A yang paling besar, maka kita tuliskan di sini 1 Romawi. Kemudian yang terbesar kedua itu adik dua nih, B sama D. Nah, jika seperti ini, silakan kalian pilih bebas, mau ini duluan, nggak masalah, atau mau ini duluan, nggak masalah ya. Jika hostnya sama, silakan kalian pilih ya. Jadi nggak mesti harus B duluan, nggak bisa aja ibaratnya B ini nomor 3, ini nomor 2 ya. Terserah aja, karena itu bebas. Nah, setelah itu, baru kita sudah ketemu nih hostnya yang 2, ini 3 ya. Berarti ini adalah terakhir. Nah, kita sudah ketemu ini prioritasnya. Nah, setelah ketemu prioritas, ya, baru hitung. Nah, baru dihitung. Nah, biasanya di sini ada kata kunci selanjutnya, itu adalah IP start. IP start ini biasanya pada soal aja, ya. Nah, IP start ini kita bisa tahu ya. Jadi pada soal itu biasanya ada IP start, IP awalan, sambil ngajar pula. Ada IP start ya. Nah, jadi ini jadi patokannya untuk menghitung tekniknya ya. Nah, kita sudah ketemu, oh rupanya IP startnya adalah 1.1 ya. Kita lihat dulu prioritasnya, karena prioritas pertama ya, prioritas pertama adalah lab A. Nah, lab A dengan berapa host tadi? 8 ya. Dengan 8 host ya, dengan 8 host. Nah, lab A dengan 8 host di prioritas pertama, maka kita harus tulis dulu. Yang pertama-tama itu adalah
IP usable. Ini hanya berlaku untuk tahap pertama ya. Jadi tekniknya nomor 2, pada tahap pertama saja, pada tahap pertama saja, IP usable dikerjakan duluan ya. Namun pada tahap kedua dan seterusnya ya, IP network yang dikerjakan duluan. Oke, ya. Nomor 4, apabila host yang sama, apabila ada host sama, maka silahkan dipilih. Pilih prioritasnya. Oke. Nah, pada tahap pertama saja ya, IP usable dulu yang dikerjakan. Jadi ini ada tahap pertama ya, di tahap pertama, maka kita harus nuliskan IP usable dulu. Kita sudah ketemu IP startnya, berarti kita tulis dulu 192.1.1 sampai dengan, nah sampai dengan ini kita nggak tahu. Nah, sampai dengan ini kita masih bingung sampai mana dia ya, XX sebutannya. Nah, untuk mengetahui XX-nya ini, kita harus tentukan dia subnet mask-nya. Subnet mask. Subnet mask-nya, karena kita sudah tahu ini adalah IP kelas C ya biasanya ya, maka kita bisa buat turunan. Nah, biasa kan adalah 0 nih. 0 ini adalah kelas C. Tetapi kita VLSM, berarti VLSM itu kan adalah XX-nya ini. Ya. Jadi 192.168.1.0 ini sebenarnya adalah kelas C, ya kan? Menurut aturan FLSM. Jadi bisa kita tuliskan dulu nih, 255, 255, 255, 0. Ya, bisa dituliskan. Nah, namun karena kita sudah masuk ke dalam VLSM atau variabel ya, maka yang belakang ini kita nggak tahu. Nah, cara menentukannya belakangnya ini, itu adalah melalui, mana tadi? Untuk menentukan belakang ini, maka kita harus ngelihat ya, ngelihat hostnya ini ada 8. Ya, hostnya ini ada 8, kita tinggal cocokkan di antara bit berikut, dia masuk ke mana? Apakah dia masuk ke sini atau ke sini atau ke sini? Ya. Nah, untuk menjawabnya, kita lihat di sini ada 8 host. Ya, 8 host. Kalau kalian di sini memasukkannya ke sini, kalau seandainya kalian memasukkannya ke sini ya, berarti anggaplah ini jadi 0, ini jadi 0, ini jadi 0, ya. Maka itu salah besar. Kenapa salah besar? Karena di sini itu bukan mengkonversi, bukan teknik konversi, ya. Tetapi yang kita pakai adalah teknik VLSM. Kalau kalian teknik konversi ini benar, tapi kalau teknik VLSM maka itu salah. Terus bagaimana Pak caranya Pak? 8 host. Di sini kan 8 host Pak. Di sini ada di sini, ya sama. Nah, cara mengetahuinya itu kita dengan melihat berapa sih host yang sesungguhnya ya. Host yang sesungguhnya yang pada 128 itu sebenarnya adalah 126. Ya, jadi semuanya ini dikurangin 2. 6, 2, 0, dan 0. Ya. Ini adalah jumlah host sesungguhnya. Host, ketersediaan host ya. Ketersediaan host. Nah, sekarang kita sudah masuk nih ketersediaan host ya. Ketersediaan host. Di sini ada 8. Ada 8 pertanyaannya. Nah, 8 ini kira-kira masuk ke mana? Masuk ke sini atau masuk ke sini? 16, Pak. 16. Masuk ke 16. Oke, ya benar. Kenapa masuk 16? Karena yang aslinya sosis ini ada 6. Ini kurang. Berarti kurang 2 kalau kalian paksa ke sini. Jadi yang benar adalah masuk ke sini ya, naik ke selanjutnya. Nah, maka kita sudah ketemu ya. Tinggal kita tambahkan aja ini berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya. Nah, berarti ada 4. Ada 4 ya. Kemudian di sini kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan 16 tambah 32 tambah 64 tambah 128. Nah, kita bisa pakai kalkulator, nggak apa-apa. Ya, 128 ditambah 64 ditambah 32 tambah 16, 240. Ya, kita sudah ketemu 240, maka di sini menjadi subnetmasnya adalah 255, 255, 240. Kemudian slash-nya slash berapa, Pak?
karena kita sudah tahu di sini ada 8 ya. Berarti sini 8 tambah 8 tambah 8 ya, 68, 16, 24, 24 tambah 4 ya, tambah 4 ini berarti 28. Maka kita bisa tahu di sini adalah slashnya adalah slash 28. Ini juga slashnya 28. Oke, untuk mendapatkan slash ini bisa dimengerti? Bisa. Bisa, Oke Pak. ya. Nah, untuk host ini juga bisa ya. Bapak nggak bisa ya? Bisa, jadi bisa sambil lihat di videonya nanti. Nah, setelah kita ketemu ya, ini 255, 255, 240, kita sudah ketemu subnet masknya ya. Kita ketemu juga prefixnya. Oh, prefixnya slash 28. Nah, tinggal mencari ujung ini sampai dengan. Nah, kita sudah tahu bahwa hostnya ini ketersediaannya adalah 14. Tinggal kalian tambahkan saja. Jadi rumusnya yaitu adalah IP awal, rumusnya ya. Jadi IP awal adalah 1 ditambah dengan IP sedia host ya. IP host. Pokoknya sedia host ya, IP host. Ya, tinggal tambahkan ya. Ketersediaannya adalah 62. Nah, kalian jumlahkan ini menjadi 63 ya, 63. Nah, setelah 63 kalian kurangin 1. Maka akan ketemu di sini IP usable terakhir adalah 62. Maka di sini kita bisa cek ini adalah 62. Oke ya. Jadi memang ini seperti ini rumusnya ya. Jadi IP awal dulu, ini IP awal 1, IP ketersediaan host ini adalah 62 ditambahkan kemudian dikurangin 1 ya. Maka ketemu hasilnya adalah 62. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Bagaimana? Ada yang mau Saya ditanyakan? saya izin bertanya, Pak. Mm-mm. IP hostnya itu kenapa jadi 60 bukan 128 atau 14 IP hostnya yang mana? yang sedia host, Pak? Nah, ketersediaan host ini ya. Kenapa? Ibaratnya maksudnya kenapa yang 126 gitu. Kenapa IPS hostnya 62, Pak? Oke. Kenapa? Oh ya, mohon maaf ya. Harusnya ini anu 16 ya. Ya, oke, terima kasih yang mengkoreksi ya. Ya, Bapak salah lihat ya. Oke. Terima kasih temannya tadi ngoreksi. Ini harusnya 15, ya 15 kurang 1 itu adalah 14 ya. Oke ya. Oke ya, terima kasih untuk koreksinya. Itu harusnya 14 ya. 14. Nah, jadi usable-nya adalah 14. Jadi IP awalnya adalah 1. Kemudian di sini sampai dengannya adalah 14 ya. Karena ini masuk dalam 16. Oke, terima kasih ya. Di Bapak keliru. Oke, ada lagi? Misalnya ada Bapak kesalahan itu lah. Misalnya tersalah lihat atau apa. Ada lagi yang mau ditanyakan atau yang membantu mengoreksi? Nggak ada ya? Oke, cukup jelas ya. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Nah, kita sudah dapat nih IP usable ya di sini. Kita sudah dapat. Ini Bapak turunkan ke bawah ya. Baru nanti kita masuk ke IP network. IP network itu rumusnya ya, IP awal dikurangin 1. Maka kita bisa ketemu di sini ya, yaitu adalah 192.168.0. Oke, kalau ini pasti paham ya. 1.0. Kenapa 0? Ya memang rumusnya ya. Jadi network itu pasti ya ini IP awalnya dikurangin 1. Kemudian IP broadcast ya, IP broadcast itu adalah 192.168, satu titik ambil yang terakhir plus 1. Berarti 15. Oke, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Nah, oke. Ini Pak, hanya ya, silakan. eh, untuk kurang dan nambahnya itu tergantung ketersediaan hostnya ya, Pak. Yang mana? Yang Yang network usable. sama broadcast. Yang usable ini. Network sama broadcast. Oke, network sama broadcast. Network sama Iya. broadcast untuk tahap pertama ya, hanya tahap pertama saja. Untuk tahap pertama ya, hanya untuk tahap pertama itu ngelihatnya dari usable. Jadi network sama broadcast itu ngelihatnya dari usable. Makanya usable dulu yang dikerjakan.
Iya. Nah, jika kita sudah ketemu usable-nya, maka ini tinggal kita kurangkan. Contoh ini 1, berarti menjadi 0. Broadcast di sini 14, ini menjadi 15. Nah, terus dengan adanya ini, ya ibaratnya ini memudahkan kita untuk menghitung. Oke, gimana? Apa ada yang Jelas, Pak. sesuatu? Oke, sudah jelas ya? Baik Iya. ya. Oke, kita lihat rules-nya. Di sini ada pada tahap pertama ya, IP seperti kerja ulang. Nah, tapi untuk tahap kedua, mau dan ketiga, keempat, kelima, keenam, seterusnya, itu berubah. Pada tahap kedua, ya tahap kedua itu adalah lab-nya, Bapak pilih lab B, itu 7 host. Ya, lab B ini adalah 7 host. Nah, jika tahap pertama itu adalah IP usable-nya duluan, ya. Kalau untuk yang tahap pertama, maka tahap kedua ini bukan IP usable duluan. Tahap kedua ya itu adalah IP network duluan. Ya, jadi IP network duluan, urutannya gini, dan IP broadcast. Kenapa seperti itu? Karena untuk memudahkan ya. Jadi kalau yang di tahap pertama, network ini adalah inin dikurangi dengan 1, maka menjadi 0. Di tahap kedua dan seterusnya ini berubah. Bukan menjadi minus, tapi menjadi plus. 192, 168, 1.16. Jadi IP network di sini itu melanjutkan dari broadcast. Jadi plus 1. Oke ya. Nah, sedangkan startnya baru menjadi 192, 168, 1.17 sampai dengan, nah ini yang kita nggak tahu. Oke ya. Jadi Bapak ulangi, untuk tahap kedua berbeda dengan tahap pertama. Kalau tahap pertama ini dikurangin 1 ya menjadi 0. Kemudian broadcast di sini di plus 1. Tetapi kalau untuk tahap kedua seterusnya broadcast ya broadcast ini di plus 1. Ya, jadi broadcast plus 1. Kemudian usable-nya diteruskan. Di 16 berarti menjadi 17. Oke ya, bisa mengerti ya? Bisa, Pak. Nah, selanjutnya bagaimana cara mencari subnet mask-nya? Ya, kita akan copy dulu. Karena subnet mask itu untuk prefix. Nah, kita lihat 7 host di sini. 7 host. 7 host di sini, rupanya di sini hanya menampung 6. Ya, berarti masih nggak cukup nih. Ini 7, di sini 6. Otomatis di sini harus masuk ke 14 juga. Ya, oke, Bapak ulangi ya. Karena ini 7 host, ya. 7 host kan kalau secara logika ini kepala lebih besar, Pak. Harusnya Pak, ibaratnya ini bisa masuk. Ya, kalau kalian mengkonversi, itu memang benar kalau konversi. Tapi kita di sini adalah VLSM. Kalau VLSM yang dihitung dibanding itu adalah yang di bawahnya, yang ketersediaan hostnya ya. Jadi semuanya ini dikurangin 2. Nah, ini dibanding dengan ketersediaan hostnya. Hostnya dibandingkan, setelah dibandingkan, kita lihat oh kurang. Berarti masuknya masih tetap di sini. Ya. Nah, karena kita sudah melihat rupanya masuk di dalam 16, berarti subnet masknya masih sama. Yaitu adalah 255, 255, 240. Slash-nya pun masih sama. Yaitu adalah slash 28. Nah, karena kita sudah tahu dia slash 28, dan kita sudah tahu ibaratnya dia ini ketersediaan hostnya cuma 14, berarti kita tambahkan. Ya, IP usable-nya di sini ada 17, ya 17 tambah 14, berarti ini masuk di 1, ya, berarti ini adalah 31. 31 dikurangi 1, berarti masuknya adalah 30. Maka untuk IP-nya di sini adalah 192.168.30. Dan karena sudah tahu kita terakhirnya, IP terakhirnya ini, maka kita tinggal masukkan broadcast. Broadcast-nya adalah 31. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk tahap kedua? Cukup jelas ya? Jelas. Nah, kita lanjutkan sampai ke tahap 3 ya. Tahap 3 karena dia hostnya sama ya, hostnya sama, berarti subnet mask-nya juga kurang lebih nih. Ya, lab D itu adalah 7 host juga ya. Lab D 7 host. Nah, kita bandingkan berarti dia sama. Tinggal kita cek. Oh, rupanya tahap 2 adalah broadcast-nya 31. Berarti di sini adalah 32. Ya, di plus 1.
Karena 32 di sini berarti adalah 33. Nah, 33 karena kita nggak tahu di sini XX ya berapa. Kita nggak tahu, tinggal kita jumlahkan aja. Ya, 33 ditambah 14 ya. Tambah 14 berarti sini adalah 47. Ya. 47 kurang 1 berarti adalah 46. Isinya berarti adalah 46, berarti isinya adalah 47. Ya. Oke, ini untuk yang tiga. Dan terakhir itu adalah eh, untuk tahap D ya. Untuk tahap D, tahap 4, yaitu adalah lab B. Ya. Lab B itu adalah lab C ya. Maaf, lab C dengan 6 host. Nah, kita lihat bahwa lab C ini 6 host. Ya, kita cek. Oh, rupanya ini 6. Di sini masuk, Pak. Nah, di sini masuk. Ya udah, kalau di sini masuk, ini kita rubah jadi 1. Di sini berarti naik jadi 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini naik, ya ini sudah apa ibaratnya sudah kita rubah ya. Berarti di sini bukan lagi 240. Di sini bukan lagi 240, melainkan ibaratnya di sini adalah 250 apa 255 tadi ya. Berarti ini ada 248. Nah, berarti ini adalah 248 ya. Gimana caranya Pak ngitungnya? Ya tinggal anukan aja ini, ya jumlahkan semuanya. Ya kalau nggak percaya ya 128 ya ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16 ditambah 8. Maka jawabannya 248 ya. Nah, 248 karena kita ada ketemu di sini, maka sini masuknya 248. Nah, karena kita tahu bahwa ini adalah 5 ya, kita tahu ini adalah subnet masnya ya. Ini 8, di sini 16, ini 24 dan ini 5 ya. Ya, 24 tambah 5 berarti adalah 29. Nah, nanti ada 29, sininya juga adalah 29. Nah, selanjutnya tinggal kita ikutin ya. Networknya berapa? Network kita nggak tahu, ininya kita nggak tahu, ininya kita nggak tahu, ini juga kita nggak tahu. Nah, untuk mengetahuinya, kita lihat di sini 47, berarti di sini adalah jadi 48. Berarti kalau ini 48, di sini menjadi 49. Nah, 49 sama XX-nya kita nggak tahu ya. Nah, untuk menghitungnya, masukkan aja sini IP awalnya 49. Ya. Kemudian, lihat ketersediaan hostnya. Ya, ketersediaan hostnya di sini ketersediaan hostnya di sini ada 6, berarti ditambahkan 6. Ya, berarti ini ada 54, 54 kurang 1 itu ada 53. Berarti sini ada 53, di sini ada 54. Nah, maka kita sudah dapat jumlah IP-nya. Pak, itu Ya. 55 ya. 49 tambah. 55 itu Pak. Iya, Pak. Oh ya, mohon maaf ya. Ini 55. Sorry, ini 54. Oke. Oke ya. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa di sini 49 sampai 55, di sini ada sampai 54 ya. Oke, terima kasih koreksinya ya. Nah, karena ini sudah habis ya, semua sudah habis, maka inilah disebut dengan nama VLSM ya. Jadi ketahuan bedanya di mana? Bedanya subnet masknya itu selalu berubah, ya satu yang selalu berubah. Jadi selalu menyesuaikan dari hostnya, berbeda sama FLSM. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, itu Ya? IP broadcastnya dikurang di Oh ya, IP usable. sorry, ya 56, ya, ya 56. Bentar. Ini 49 tambah 6, 55 berarti 54. Sorry ya, nggak ngelihat lagi karena perlu cepat tadi. Oke, jadi 49 tambah 6, 55, 5 kurang 1, 54. Ya, broadcastnya adalah 55. Ya, di sininya ada 54. Ya kan, 49 tambah 6, 55. Oke, ya. Baik, bagaimana? Ada lagi? Cukup ya?